Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026 melampaui realisasi pertumbuhan pada periode serupa tahun lalu yang tercatat sebesar 4,87%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi periode Januari hingga Maret 2026 meningkat sebesar 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menguat, percepatan belanja pemerintah, serta investasi yang bergerak sejak awal tahun. Mampukah ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan tahan banting di tengah makin memanasnya eskalasi geopolitik Timur Tengah? Nah, untuk membahas hal ini telah hadir di studio CNN Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir CNN Sama-sama. pagi ini Bu. Ini pastinya apakah sesuai ekspektasi Bu? Iya. 5,61, bahkan Pak Purwo mengatakan kita sudah lepas nih dari mimpi buruk 5% untuk Iya. pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Bagaimana Ibu melihat ini? Tapi ini kan baru triwulan 1 Ya. ya. Jadi memang kalau kita lihat dari triwulan 1 wajar tumbuh di atas 5. Ya. Kenapa? Karena memang government spending itu sangat mendominasi daripada pertumbuhan ekonomi ini ya. Nah kalau kita lihat dari angka, pertama adalah kontribusi terhadap pembangunan sekolah rakyat dan juga koperasi desa Merah Putih itu mendominasi cukup dari PMTB-nya ya. Betul. Kemudian kita lihat juga kebetulan umat Islam dan umat Kristen juga bersama-sama merayakan hari besar, itu juga spendingnya pasti lebih besar juga. Betul. Dan gaji ASN ke-13 juga terjadi pada saat itu. Jadi ini kalau kita melihat dari sisi tingkat pengeluaran sesuatu yang wajar, tingkat pertumbuhan seperti ini. Nah kalau dari sisi sektoral memang kita bisa melihat satu adalah konstruksi karena tadi hubungannya dengan pembangunan ya, tapi itu bukan pembangunan masyarakat tapi lebih pada koperasi dan SR. Kemudian yang kedua adalah memang kalau kita lihat pertambangan masih tumbuh bagus karena memang harga juga lagi bagus ya. Tapi yang harus diwaspadai adalah import. Importnya kan menurun. Itu artinya bahwa harus kita waspadai kalau import menurun, di mana import itu sebagian besar adalah bahan baku. Berarti akan terjadi penurunan produksi ya. Itu bisa dilihat dari sisi kacamata daya beli yang turun. Atau yang kedua adalah memang kita sedang ada masalah juga dengan nanti kalau kita lihat di bulan April itu Selat Hormuz ya. Jadi ada masalah dengan kontribusi import dari sisi plastik misalnya, kemudian bahan-bahan baku lain. Nah ini bisa berpengaruh di berikutnya gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang wajar di triwulan 1 mendapatkan angka segitu. Tapi yang harus diwaspadai nanti triwulan 2 gitu. Ini yang menarik Bu tadi memberi highlight mengenai impor ya Bu. Ini tadi saya juga membaca indeks PMI kita itu turun ya Bu ya di bulan April 49,1 dari 50,1. Itu berarti menunjukkan memang ada kontraksi terhadap ada produksi. hambatan. Betul sekali. Nah ini belum termasuk ada variabel nanti Selat Hormuz, kemudian juga naiknya biaya energi, logistik. Seperti apa Ibu melihat ini kekhawatiran ini? Jadi kalau dilihat dari surveinya Apindo itu sudah menunjukkan bahwa kemungkinan akan beberapa PHK di perusahaan-perusahaan karena ada persoalan dari sisi satu ada yang mungkin daya beli. Yang kedua adalah lebih pada karena hambatan impor, terutama adalah satu sisi plastik ya. Lalu ada beberapa perusahaan juga sudah menyatakan bahwa kalau bahan bakunya tidak ada, dia juga akan mulai PHK atau merumahkan paling tidak gitu. Nah ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ketergantungan impor kita ini mulai mesti dipikirkan bagaimana ke depan itu substitusi impor. Karena kita belum tahu sampai kapan perang ini berakhir kan. Sedangkan Selat Hormuz itu mempengaruhi lebih dari 30% bahkan sampai 40% perdagangan dunia. Sehingga ini bisa mengganggu alur hanya import ya. Dan itu kita bisa lihat. Di mana-mana sekarang sudah banyak barang-barang yang habis dan tidak ada tambahan lagi. Ini juga sudah menunjukkan shortage terhadap hal tersebut. Oleh karena itu Indonesia perlu memastikan kita harus mencari alternatif lain ya. Kalau tidak melalui Selat Hormuz kemana lagi kita harus cari. Karena itu tidak bisa kita biarkan dan menunggu. Karena kalau tidak kita akan terjadi shortage dari bahan pangan bisa terjadi atau bahan baku lain gitu. Nah ini kalau yang menarik tadi Bu juga utarakan terkait dengan konsumsi dari pemerintah nih. 21,81% ini realisasi belanja dari pemerintah. Tadi sekolah rakyat, koperasi, kemudian juga THR. Nah nanti Juni akan ada gaji ke-13 yang diberikan. Nah ini sepertinya merupakan salah satu driven juga untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Sejauh mana Ibu melihat pemerintah stimulus ini masih bisa mendrive Bu? Ya, kalau menurut saya pemerintah sudah harus mulai menggerakkan sektor swasta. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari PDB sebenarnya BUMN dan pemerintah itu tidak cukup banyak berkontribusi, hanya sekitar 15% dari PDB. Sedangkan swasta itu hampir 80%. Jadi menurut saya untuk triwulan 2 dan 3 harusnya pemerintah mulai memikirkan bagaimana menggerakkan sektor swasta dengan berbagai entah itu insentif atau kerjasama. Jadi jangan
disingkirkan justru sektor swasta yang berperanan nantinya terhadap pertumbuhan berikutnya. Karena kalau kita lihat dari APBN-nya pemerintah, sekarang memang cukup bagus mencoba belanjanya itu rata gitu loh, 25% sampai akhir tahun. Itu kita sangat apresiasi ya. Tapi tidak cukup dengan itu saja, karena kalau kita melihat dari investasi itu harus dari swasta. Sedangkan dari pemerintah kalau kita lihat dari total anggaran APBN-nya, ya cuman tadi koperasi desa, sekolah, kemudian MBG ya. MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik kan? Itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2. Gitu. Ibu, yang menarik kalau kita melihat pemerintah akan memberikan subsidi terhadap insentif ya, terutama untuk mendorong sektor real. Salah satunya industri otomotif seperti dengan ada sepeda motor, mobil listrik seperti itu. Tapi di sisi lain tingkat konsumsi juga pasti akan terpengaruh karena tadi Bu katakan inflasi tinggi. Nih kalau kita lihat nih Bu ya, konsumsi dalam negeri ini masih memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran maupun PDB kita. Tapi di situ sisi itu kan kondisi ketika belum terjadi eskalasi di Timur Tengah. Bagaimana Ibu melihat ke depannya di triwulan kedua ini Bu? Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kontribusi konsumsi itu masih cukup tinggi dikuasai oleh kelas menengah atas. Di mana hampir total dari 100% konsumsi itu sebenarnya 65% oleh mereka. Nah, yang sedang punya masalah itu adalah kelas menengah bawah yang jumlahnya cukup banyak, hampir 70 juta, tapi mereka itu hanya kontribusinya 17%. Jadi memang kalau mau kita berharap dari kontribusi konsumsi saja itu masih bisa. Yaitu di kelas menengah atas. Cuman mereka itu butuh apa? Butuh kepastian, ya, butuh iklim yang kondusif sehingga mereka akan konsumsi di dalam negeri. Jadi itu yang sebenarnya menjadi harapan kita. Cuman menjadi nggak merata kan. Nah, bagaimana supaya terjadi pemerataan? Maka kelas yang tadi yang menengah bawah yang sedang punya masalah dengan pendapatan inilah yang harus kita pikirkan untuk mereka bisa bekerja ya. Oleh karena itu tidak perlu pemerintah semua yang harus mempekerjakan, tapi bagaimana membuat iklim swasta itu menjadi menarik, pasti mereka akan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang dilema sih antara tadi bahan baku yang tidak ada, dia harus merumahkan orang, berarti kan ada PHK. Di satu sisi orang inilah yang paling banyak bermasalah kan. Nah, mungkin dengan program pemerintah kemarin pada saat demo itu ada 18 janji kan. Nah, salah satunya akan memberikan dalam berapa bulan itu kepada yang kelas menengah ya, menambah tambahan pendapatan ya di luar yang miskin gitu lah. Nah, itu mungkin bagus juga. Mungkin dalam waktu 3 bulan ya, supaya setelah itu mereka baru kita bereskan mau kemana arahnya supaya mereka tetap bisa bekerja walaupun sektornya informal. Oleh karena itu jangan terlalu banyak ya mengatur tentang UMP ya. Karena kita terlalu banyak mengatur UMP akhirnya si pengusaha ya udahlah kita PHK. Juga kemarin outsourcing kan, hampir saja outsourcing hanya boleh cuma 2 gitu. Itu udah siap-siap tuh pengusaha kalau kayak gitu ya sebaiknya kita akan lay off, tapi akhirnya sudah terakomodasi tidak sampai seperti itu. Nah, jadi menurut saya komunikasi dengan pihak pengusaha menjadi penting karena kontribusi pengusaha masih cukup besar dalam PDB kita gitu. Jadi kalau APBN saja saya rasa tidak akan bisa membuat daya dukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 terus gitu ya, tanpa ada bantuan atau tanpa ada kontribusi daripada swasta. Nah, belum lagi nilai tukar kita. Kita tahu dong hari ini kita lihat nilai tukar kita sudah 17.400. Ini juga sangat berpengaruh terhadap harga-harga ya. Dan mempengaruhi juga persepsi ya. Kalau kita sudah pelemahan itu melebihi nilai tertentu biasanya persepsinya jadi negatif. Nah, ini juga menurut saya harus diatasi. Jangan hanya bicara lihat pertumbuhan tapi juga asumsi-asumsi lain yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Gitu. Tadi yang menarik adalah terkait bagaimana pemerintah memberikan stimulus dan juga berpihak kepada golongan masyarakat menengah ke bawah ya Bu, terutama ya. Tapi bentuk konkretnya seperti apa Bu? Karena kan kalau mungkin selama ini yang menengah, yang masyarakat miskin ataupun yang butuh sekali bantuan, mereka ada BLT, bantuan langsung ataupun subsidi lain. Tapi bentuk stimulus yang konkret yang ideal mungkin Ibu bisa memberikan. Jadi gini, kalau yang kelas bawah tuh udah nggak ada problem karena dia BLT dan
BPJS-nya udah Ya, dibayarin. Yang menjadi masalah kan yang tadi menengah ini betul. tidak mendapat apa-apa ya. Nah biasanya kalau dalam kondisi tertentu, biasanya pemerintah boleh memberikan tunjangan dengan kriteria tertentu selama 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu pemerintah sudah harus menyiapkan berbagai insentif, Iya, misalnya kepada sektor swasta. Sektor swasta apa sih yang sebenarnya bisa menyerap ya dan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini mungkin harus ada dialog. iya. Karena menurut saya sekarang ini dialognya agak kurang dengan pihak swasta Mhm. sehingga akhirnya tidak terjadi Iya. konektivitas antara apa yang dibutuhkan swasta dengan apa yang dikeluarkan oleh Mhm. pemerintah. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi saya melihat sih swasta masih ada Iya. pergerakan gitu ya. Nah, pergerakan itu memang baru sektornya pertambangan Iya. ya. Nah, pertanian sekarang sudah membantu pemerintah juga karena dengan adanya MBG, sektor peternakan kan sedang dikembangkan Mhm. juga di sektor swasta. Nah, itu kan juga bisa menyerap tenaga kerja sebenarnya. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana MBG ini tepat sasaran. Iya. Ini yang menjadi evaluasi. Kenapa? Karena kalau itu bisa dikurangi dengan yang tepat sasaran, itu bisa digunakan untuk tadi insentif kepada pengusaha. Mhm. Insentif itu misalnya gini, dalam jangka waktu pembangunan misalnya peternakan itu bebas pajak Iya. misalnya. Nanti setelah itu baru pajaknya akan dikembalikan. Jadi berbagai insentif itu perlu dipikirkan karena itu kan untuk memberi daya dukung ekonomi Indonesia terutama adalah sektor pangan ya Mhm. sama energi. Jadi dua itu pemerintah kan concernnya pangan dan energi kemandirian ya. Nah itu Iya. yang saya rasa harus dipikirkan kepada sektor usahanya Mhm. gitu. Tadi Ibu juga menyentil Mm, tentang nilai tukar rupiah Bu ya. yes, Dari Senin kemarin rupiah udah tergerus 3,88% Bu sepanjang minggu ini ya. Kemudian kalau kita melihat pemerintah TBI sudah melakukan 7 langkah strategis. yes. Salah satunya adalah mengenai bagaimana intervensi di pasar spot terkait dengan domestic non-deferrable forward, NDF dan juga DNDF. Nah bagaimana Ibu melihat 7 langkah ini Iya, nanti bisa diaplikasikan selain tadi perlunya trust ya Bu daripada betul. investor, masyarakat sendiri terhadap rupiah ini Bu, Iya, bagaimana? jadi kalau saya lihat BI ini sekarang kerjanya sangat keras. Mhm. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan obligasi, kalau nggak ada yang beli swastanya atau asingnya, Yang beli ya? yang beli BI ya. Kemudian di satu sisi dia juga harus intervensi rupiah. Jadi Iya, menurut saya di sini pemerintah juga perlu melihat ya sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita lihat kan investor asing sekarang ini cenderung keluar terus. iya, Belum banyak pergerakan untuk masuk karena mereka punya ekspektasi suku bunga di Indonesia itu akan lebih tinggi mhm, di mana lembaga rating kan melihat bahwa iya, kita tuh masih negatif kan betul, gitu. Nah, ini yang memang menjadi salah satu yang susah. Di mana kalau persepsi itu belum terjadi mereka nggak akan melakukan iya, transaksi ya. Nah, di satu sisi kalau kita lihat DHE juga buat pengusaha kasihan juga mhm, karena mereka DHE itu kalau fluktuasi rupiahnya seperti ini resiko buat iya, mereka untuk melakukan transaksi gitu loh. betul, Jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana membangun trust. Nah, membangun trust itu ya kita tahu dong apa yang diminta oleh lembaga rating terhadap kita untuk bisa kita penuhi agar kepercayaan investor itu mhm, kembali. Saya rasa itu penting ya. Nah, yang kedua Danantara itu kan sekarang juga belum berfungsi secara optimal. iya, Menurut saya penting juga Danantara kan biasanya kalau asing itu kalau bekerja sama dengan BUMN paling tidak mereka punya trust yang lebih iya, tinggi ya. Karena kalau ada apa-apa itu adalah jaminan negara gitu. Nah, sekarang ini kan belum banyak yang terjadi justru menarik investor asing. Yang ada malah kita investor keluar gitu kan. iya, Malah kita investasi keluar iya gitu. malah kita Padahal kita beli, lagi butuh investasi di betul, dalam negeri gitu. Nah, ini mungkin juga perlu sebagai daya dukung pertumbuhan ekonomi di triwulan mhm, berikutnya mhm, gitu. iya. Bu dengan kompleksitas yang akan dihadapi di kuartal kedua ya tadi kita belum memasukkan variabel kenaikan harga Yes. mineral, plastik, logistik dan semuanya. Seperti apa Ibu melihat? Apakah masih bisa resiliensi seperti ini atau justru akan terkoreksi? Ya, mungkin akan terkoreksi ya karena untuk mencapai 5,6 kalau dilihat dari kontribusi apakah dana pemerintah mampu membangun Mhm, sebanyak itu lagi Kopdes iya, sama sekolah rakyat, sekolah rakyat. Saya rasa itu juga sesuatu yang perlu kita refocusing kembali. iya, Artinya fokusnya perlu kita rubah lah gitu ya. betul, Kenapa? Lebih bagus yang bermultiplier efek jangka iya, panjang ya. Bukannya kita nggak setuju ya, kita mhm, setuju. Tapi paling nggak dalam kondisi tertentu uang yang terbatas kan kita harus ambil pilihan. betul, Nah, pilihan itu lebih bagus yang punya kontribusi multiplier effect. Jadi kalau multiplier effect apa sih? Ke depan ini kan kita mau mandiri pangan dong dengan mhm, import yang agak susah iya, sekarang. Nah, berarti sektor-sektor inilah yang harus dikembangkan. Nah, bagaimana pemerintah mungkin fokus ke sana dulu mhm, ya. Terutama di bahan bakunya ya, betul, bukan di MBG-nya mhm, gitu. Kemudian juga mau untuk mengurangi MBG, sekarang udah mulai kurang dengan libur kan ya. Nah, iya, itu saya rasa juga udah bisa dibuat refocusing untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya adalah sebagai insentif atau tadi
berperanan sebagai kerjasama untuk kemandirian pangan dan energi tadi gitu. Nah kalau itu bisa terjadi, saya rasa ya pasti terkoreksi biar gimana pun ya, karena kan nggak ada hari besar lagi ya. Betul. Dan kalau libur kan udah mulai banyak sekarang tiap Jumat ya, walaupun kerjanya WFH tapi kan Iya. cukup libur. Nah yang kita harus atasi adalah ini harga minyak ini yang Betul. mungkin kita belum tahu sampai kapan, karena setiap $1 kenaikan itu mempengaruhi kenaikan juga subsidi sekitar 6,7 triliun ya. Walaupun kita dapat windfall, Betul. tapi kan windfall itu juga akan habis untuk subsidi ini. Nah ini yang mungkin perlu dilihat kembali, dan mungkin juga ini harus disampaikan oleh Menteri Keuangan agar juga memberikan kepercayaan kepada publik dan juga investor terkait dengan pengelolaan keuangan negara gitu. Ya Bu, sayang sekali waktu terbatas, Oke. tapi insight-nya sudah sangat memberikan sebuah pemahaman bagaimana Terima kasih. tata kelola keuangan pada kuartal kedua nanti di Iya. tengah gejolak eskalasi politik, kemudian juga naiknya harga mineral, dan bagaimana sikap pemerintah kebijakannya Iya. untuk menjaga moneter dan fiskal Yang kita penting dengan baik. governance harus dijalankan oleh pemerintah. Baik, Ya. Ibu. Makasih Bu untuk Sama-sama, perbincangannya Mas Yuda. pagi hari ini. Salam sehat selalu Bu Afi. CNN Indonesia